Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Protein Engineering for Affinity Purification. Anggota kelompok kami ada Ciara, Kak Clara, Kak Jose, Kemas, Mesah, Nuraini Utari, saya, Putri, dan juga Tri Lestari. Berikut adalah outline dari presentasi kami dari gambaran umum, jenis dan cara kerja affinity kromatografi, serta contoh penerapannya. Berikut adalah definisi dari affinity kromatografi, yaitu proses pemisahan protein berdasarkan interaksi reversibel antara protein dan juga ligand spesifik yang digabungkan ke matriks kromatografi. Proses ini ideal untuk tahapan capture serta atau intermediate. Proses ini memiliki selektivitas yang tinggi, resolusi yang tinggi, dan juga kapasitas yang besar. Untuk affinity tag adalah peptida rantai pendek yang ditambah ujung N atau C untuk membantu fasilitas proses pemurnian protein. Tag juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan meningkatkan kelarutan protein rekombinan. Affinity tag merupakan alat yang efisien untuk mendeteksi serta mengkarakterisasi dan memurnikan protein. Berikut adalah beberapa contoh umum affinity tag yang sering digunakan. Ada polyhistidine yang paling umum digunakan untuk mendeteksi dan memurifikasi dan mengimobilisasi protein. Polyarginin yang biasa digunakan untuk purifikasi. GST tag yang biasa digunakan untuk deteksi, purifikasi, meningkatkan ekspresi, serta meningkatkan solubilitas dari protein. Berikutnya ada CBP yang mendeteksi dan mempurifikasi serta meningkatkan kelarutan protein yang biasa digunakan untuk enzymatic assay. Selanjutnya ada CBD yang biasa digunakan untuk purifikasi. Dan yang terakhir ada maltose binding protein atau MBP yang biasa digunakan untuk mendeteksi, mempurifikasi, meningkatkan ekspresi, serta meningkatkan kelarutan dari protein yang dapat menghasilkan kadar protein murni yang tinggi sekitar di atas 70%. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dinas. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ligand, peruntukan, dan metode rekayasa proteinnya. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang kromatografi imunoafinitas. Nah, tujuan dari kromatografi imunoafinitas ini digunakan untuk memusatkan antigen sel yang telah dibuat dari sel kultur. Nah, interaksi yang terjadi yaitu ada berbagai macam. Pertama ada interaksi ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, interaksi hidrofilik, interaksi ionik, dan interaksi van der Waals. Nah, di sini itu di gambar ini kan bisa melihat ada itu antibodi dan antigen. Nah, antigen ini dia tuh akan menempel ke antibodi kalau misalnya darah ikatan antigen ini dia tuh berkomplementer dengan daerah ikatan antibodinya. Nah, sini prinsip kerjanya yaitu kromatografi imunoafinitas itu berbasis pada pengikatan target amyloid dengan menggunakan antibodi. Antibodi yang digunakan harus memiliki daerah komplementer yang banyak dengan target protein sehingga target protein dapat menempel ke antibodi. Maksudnya di sini daerah komplementer yaitu daerah yang yaitu bisa membuat banyak ikatan dengan yaitu daerah yang bisa membuat banyak ikatan dengan antibodinya. Jadi sebelumnya kalian bisa melihat banyak itu interaksi. Nah, kalau misalnya antara antigen dan antibodi itu banyak interaksinya, maka interaksinya itu kuat. Nah, baik lagi. Nah,
Untuk pengerjaannya sendiri, pertama misalnya di sini ada tuh kromatografi. Nah, bagian yang biru-biru ini dia tuh adalah antibodinya yang menempel ke matriks. Kemudian di sini kita mempunyai larutan protein. Di sini bisa dilihat yang warna merah itu merupakan target analit kita, sementara yang warna ungu, yang warna hijau, dan warna orange merupakan pengotor. Nah, di sini target analit sendiri karena dia tuh mempunyai dia itu bisa daerah komplementer dengan antibodinya. Di sini bisa lihat bentuknya tuh bisa analit ini bisa masuk ke dalam antibodinya, maka dia tuh bisa menempel. Sementara protein lain itu tidak bisa menempel karena dia itu tidak dapat berikatan. Nah, nanti setelah terpisahkan akan dilakukan elusi. Elusi ini digunakan untuk membuat ikatan antara antibodi dan antigen protein analit kita itu melemah sehingga proteinnya itu target protein kita itu bisa lepas dan akan didapatkan target protein yang murni. Di sini ada berbagai matriks yang digunakan. Pertama ada globinasianogen, epizode, karbon imidazole, and hidroksisuccinimida, vinyl sulfona, tiol, terus tosilkloida, tresilkloida, dan aziaton, hidrazin, dan lain. Nah, umumnya matriks yang digunakan itu yaitu bisa membentuk ikatan NH2, OH, SH, dan gula. Ikatan ini akan membentuk ikatan kuat dengan antibodi sehingga nantinya tuh antibodinya itu pada saat melakukan kromatografi dia itu tidak akan terlepas dari matriks. Nah, kalau elusi sendiri ada berbagai macam elusi yang digunakan tergantung dari antibodi dan tipe protein yang ingin kita pisahkan. Di sini kita bisa menggunakan pH tinggi, pH rendah, pelarut organik, pelarut dengan kekuatan ionik tinggi, dan pelarut yang kekuatan ionik rendah, terus kaotrofi, terus denaturasi, terus surfaktan, terus dengan logam ion kelator. Nah, di sini saya akan tentang pemurnian serum albumin. Nah, albumin sendiri yaitu adalah protein yang diproduksi dalam jumlah banyak tiap hari oleh makhluk hidup. Nah, albumin ini mempunyai peran penting dalam penelitian dan penguatan. Pertama, albumin ini dia itu bisa digunakan untuk menstimulasi pertumbuhan berbagai tipe sel. Kedua, albumin ini bisa digunakan untuk melakukan secara preservation dalam stem cell. Secara preservation ini yaitu membuat stem cell ini bisa tahan dalam jangka waktu yang lama dengan pada pendinginan yang sangat rendah. Ketiga, albumin ini digunakan untuk membuat formulasi stem cell. Keempat, albumin dapat digunakan untuk penguatan dan terapi beberapa penyakit, contohnya sepsis. Terus, albumin ini bisa digunakan dalam detoksifikasi, dan terakhir, albumin bisa digunakan dalam diagnostik. Nah, albumin sendiri dia tuh ada banyak tipe untuk pemisahannya. Pertama tapi di sini saya akan menjelaskan tentang cara memurnikan serum albumin dengan menggunakan kromatografi imunoafinitas. Nah, pertama serum albumin manusia atau kita sebut human serum albumin atau disingkat dengan HSA. Pertama, dia itu disuntikan ke dalam kelinci untuk membuat antibodi HSA. Kemudian antibodi HSA ini akan menggunakan kromatografi menukar ion dan protein G. Antibodi yang murni ini kemudian ditambahkan ke dalam matriks separosa
ya seperosa anti CNBR teraktivasi. Nanti setelahnya nanti sampel yang mengandung HSA ini dimasukkan ke dalam kromatografi yang mengandung antibodi HSA ini. Nanti hasilnya tuh akan dari hasil penelitian tuh didapatkan bahwa dengan menggunakan kromatografi imunofenitas tuh didapatkan dengan tingkat komunitas 58%. Nah, dari penelitian itu dia menyebut bahwa metode ini dibilang robust method atau metode kuat untuk memusatkan serum albumin manusia ini. Terus yang terakhir itu terus pemurnian serum albuminnya ada juga berbagai tipe. Di sini saya akan menjelaskan singkat. Ada juga metode kromatografi cairan, kromatografi ganti ion, kromatografi simulated moving bed, dan lain-lain. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Perkenalkan, nama saya Maisal Leban Tobing dan saya akan menjelaskan mengenai Immobilized Metal Ion Affinity Chromatography atau sering disingkat dengan IMAC. Prinsip kerja dari IMAC ini adalah interaksi antara metal ion dan protein. Nah, IMAC adalah teknik pemisahan protein berdasarkan pada afinitas protein dan imobilisasinya dengan menggunakan ion metal. Afinitas ini muncul akibat adanya ikatan koordinasi yang terbentuk antara ion metal dan beberapa rantai samping asam amino. Dalam IMAC ini, ada 3 jenis ion yang digunakan berdasarkan kekuatan interaksinya dan protein. Yang pertama itu hard metal ion, itu kekuatan ionnya itu sangat besar. Dan yang kedua yang lebih lemah dari itu ada intermediate metal ion. Yang ketiga adalah soft metal ion. Ketiga jenis ion ini dibedakan berdasarkan kekuatan interaksinya dengan protein. Kegunaannya apa saja? Kegunaan dari IMAC ini adalah untuk menentukan struktur permukaan protein, pemetaan produk proteolitik, dan analisis komponen peptida asam amino. Dan selanjutnya kita akan melihat gugus penukar ion yang digunakan dalam IMAC ini. Sebenarnya gugus penukar ion ini tidak terbatas hanya ini saja, tapi ada samanya tergantung pada jenis protein dan tujuan dari teknik pemisahan kita. Gitu. Di sini ditampilkan ada IDAA dan iminodiacetat. Dan selanjutnya kita lihat. Selanjutnya adalah komponen-komponen dan peralatan yang digunakan dalam IMAC ini. Seperti biasa kalau kromatografi pasti ada fase diamnya atau stationary phase. Dan selanjutnya ada metal ionnya. Di metal ion biasanya yang sering digunakan adalah ion tembaga, ion zinc, dan ion nikel. Dan selanjutnya ada larutan buffer, dan seperti biasa di kromatografi pasti ada kolom juga. Dan selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas tentang Brownette Affinity Chromatography. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah reaksi esterifikasi antara ligan Brownette dan cis diols. Selain dari reaksi ini, ada interaksi lain yang mempengaruhi kinerja dari Brownette Affinity Chromatography, yaitu ada interaksi hidrofobik, interaksi ionik, ikatan hidrogen, dan interaksi pertukaran muatan. Kegunaan dari Brownette Affinity Chromatography ini ada banyak, dan biasanya sering digunakan untuk separasi terhadap karbohidrat, separasi terhadap asam nukleik, separasi terhadap glikoprotein dan enzim. Selanjutnya, ini adalah beberapa Brownette Affinity Gel yang dijual secara komersial. Ada boric acid gel, ada phenyl boron agarose, ada Avigel, ada immobilized boric acid gel, dan immobilized M-amino phenyl boronic acid matrix. Dan ini adalah gambar mengenai skema reaksi esterifikasi antara Brownette ion dan cis diol.
Untuk menjelaskan metode Boronet affinity chromatography ini adalah lebih pentingnya menjelaskannya berdasarkan contoh. Nah, contoh yang digunakan adalah isolasi alpha-ribazole dari vitamin B12. Seperti biasa, untuk melakukan langkah pertama adalah preparasi sampel. Sampel vitamin B12 diinkubasi dan ditambahkan alkalin fosforase. Selanjutnya, defosforilasi. Nah, defosforilasi ini akan menghasilkan sampel yang diinginkan, yaitu alpha-ribazole. Dan selanjutnya adalah analisis kromatografi. Sekian presentasi mengenai BAC dan IMAC. Perkenalkan kembali, nama saya Kemas Muhammad Hafiz dari Teknologi Bioproses 2017, dan saya akan menjelaskan tentang dye-ligand affinity chromatography. Jadi sejarahnya dulu adalah ketika melakukan elusi untuk perolehan protein, warna Dexter Blue ditemukan menghambat proses elusi tersebut karena mengikat beberapa protein. Dan setelah diteliti, ternyata zat warna ini memiliki potensi. Dan di situ dikembangkan sehingga ditemukan zat warna triazin yang efektif dalam mengikat protein. Nah, prinsip kerjanya itu pengikatan afinitas oleh zat warna dan banyak digunakan untuk pemisahan protein spesifik seperti enzim dengan gugus NAD dan albumin. Ini dua contoh protein yang berikatan kuat dengan zat warna triazin ini. Kemudian ligan dan matriks yang digunakan itu ligannya ada Cibacron Blue, Red HE, dan juga zat warna lainnya yang nanti saya akan jelaskan. Matriks yang digunakan itu adalah agarosa, separosa, dan membranilon. Nah, kemudian dye-ligand affinity chromatography ini contohnya adalah monochlorotriazin, di mana memiliki gugus klor di triazin ini sehingga dapat berikatan kuat dengan matriks seperti separosa, agarosa, dan membranilon. Nah, ini juga zat triazin ini efektif dalam mengikat kofaktor nukleotida seperti kinase dan dehidrogenase. Nah, struktur aromatik triazin ini bentuknya serupa dengan NAD. Itu yang membuat pengikatan tadi berjalan dengan baik gitu. Karena interaksi lipatan di nukleotidanya cocok dan berjalan baik. Nah, untuk enzim gugus NAD biasanya banyak digunakan Cibacron Blue, dan untuk enzim gugus NADP banyak digunakan Red HE gitu. Itu yang banyak digunakan ya. Dan kemudian dye-ligand ini bersifat inert dan juga lebih spesifik jika dibandingkan dengan ion exchange dan juga gel filtration. Nah, materi yang dibutuhkan itu ada ligannya dan buffernya. Nah, untuk ligannya, di sini ada Procyon dye, Millipore, dan Sigma. Ini sebenarnya 3 ligan yang sama, cuman dari 3 produsen berbeda, sehingga merek dan namanya pun beda. Tapi secara kualitas dan kerja akan tetap sama gitu. Nah, equilibration buffer itu untuk persiapan kolomnya, elution buffer itu untuk perolehan proteinnya. Di sini kita terlihat dia menggunakan garam KCl gitu untuk memperkuat tingkatan ion gitu, untuk perolehan yang lebih baik. Dan juga untuk blue separose elution buffer untuk perolehan ligannya ini itu digunakan coenzim A karena coenzim A ini berikatan kuat dengan ligannya sehingga bisa digunakan untuk perolehan kembali. Nah, prosesnya itu secara umum sama dengan affinity chromatography lainnya, itu dengan mencuci kolom dengan equilibration buffer untuk persiapan, terus penyesuaian pH sampel protein, kemudian input, dan nantinya akan dielusi dan nanti ada pengecekan hasil gitu dengan Bradford assay. Itu untuk kromatografinya ya. Nanti ada dilusi lagi untuk persiapan buffernya lagi, untuk persiapan kromatografi lagi. Nah, optimasi yang bisa dilakukan itu dengan menyesuaikan kekuatan ion dan pH protein gitu. Nah, bisa dengan penambahan garam untuk elusi yang lebih baik karena interaksi ion yang meningkat, dan juga regenerasi dye-ligand absorbans menggunakan garam kuat dan larutan pH tinggi. Nah, yang kedua, metode yang saya akan jelaskan adalah tentang frontal analysis kromatografi. Di sini di mana ceritanya nanti sebuah sampel protein akan masuk dalam kolom, dan di kolom itu sudah ada ligannya gitu. Jadi ini absorpsi antara fasa diam dan fasa gerak, di mana fasa geraknya adalah sampel protein yang masuk, dan fasa diamnya adalah ligan-ligan yang ada di kolom tersebut. Nah, jadi nanti ligan ini akan mengabsorpsi proteinnya, dan di mana nanti yang akan terakhir keluar sebagai output dari kolom ini adalah target protein yang kita inginkan.
Nah, karena seperti itu, berarti target protein ini yang diinginkan itu harus memiliki afinitas rendah dan selisih afinitas yang sangat jauh daripada komponen protein lainnya gitu. Makanya ini efektif jika digunakan untuk target protein yang memiliki selisih afinitas jauh gitu dibandingkan protein lainnya di dalam sampo itu. Dan contoh kasusnya di sini ada kromatografi dalam kolom ini. Nah, jadi separasi protein ini di mana afinitas B yang warna kuning lebih kuat dari C dan yang warna hijau dan juga lebih kuat dari A itu yang warna merah. Jadi awal masuk mereka tercampur bersama, tapi dilihat pada bagian keduanya itu si B ini sudah hilang yang warna kuning, tinggal yang hijau sama merah, tinggal yang C sama A. Karena yang si B tadi terabsorpsi gitu pada ligan dalam kolomnya. Kemudian turun sampai yang paling bawah keluar itu tinggal A saja karena C juga sudah terabsorpsi pada ligan, sudah terikat. Gitu. Maka di output terakhir hanya akan ada target protein A. Nah, di sini dilihat juga pada grafik bahwa target protein A itu akan keluar sebagai output dengan konsentrasi tertinggi gitu. Nah, ini yang dan dia terpisah dari campuran AC dan ACB gitu. Ini yang menyebabkan proses ini dinamakan dengan frontal analysis karena keluarnya dengan konsentrasi tinggi gitu sebagai target protein sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciara Aurelia dan saya akan menjelaskan mengenai analytical affinity chromatography dan lectin affinity chromatography. Analytical affinity ini adalah metode affinity chromatography untuk memperoleh informasi seputar kinetika, termodinamika atau mekanisme dari interaksi biologi suatu protein target menggunakan teknik-teknik tertentu dalam kromatografi afinitas. Nah, nama lainnya adalah quantitative affinity chromatography. Berikut adalah dua contoh gambar grafik kromatogram yang pada umumnya diperoleh dari analytical affinity chromatography. Selanjutnya adalah teknik yang paling umum digunakan dalam analytical affinity. Biasanya ini untuk menganalisis termodinamika, kinetika, maupun interaksi biologis. Yang pertama adalah frontal analysis chromatography yang ada di tengah, yaitu suatu bentuk kromatografi di mana sampel murni mengalir melalui kolom dari atas ke bawah, dan setiap komponen menerobos pada waktu yang berbeda tergantung pada afinitasnya untuk adsorben atau fase stasioner. Nah, untuk di gambar tersebut terlihat sampel stasioner A yang berwarna merah, B yang berwarna hijau, dan C yang berwarna biru. Di dalam kolom tersebut terdapat komponen A yang memiliki afinitas terendah terhadap fase stasioner dan komponen A juga memiliki afinitas tertinggi dengan fase gerak. Sehingga ketika solvent atau larutan memasuki kolom dari atas mengalir ke bawah, komponen A akan terbawa terlebih dahulu ke bawah, kemudian diikuti B di layer kedua bersama dengan beberapa komponen A, dan komponen C yang paling atas bersama dengan komponen B dan A karena C itu memiliki afinitas terendah terhadap fase gerak, kebalikan dengan A. Grafik dari ilustrasi tersebut yang ada di bawahnya dapat diperlihatkan bahwa ternyata ada 3 section atau 3 fraksi, yaitu fraksi A yang berisi fase A yaitu yang paling pure, kemudian fraksi 2 yang tidak terlalu pure karena komponen A masih ada di dalam bersama dengan fase B, dan komponen fraksi 3 yang paling tidak murni. Kemudian yang kedua adalah displacement analysis kromatografi, yaitu metode kromatografi afinitas dengan menggunakan perantara perpindahan atau displacement agent. Dari skema di bawahnya, displacement agent itu biasanya ditaruh di atas dan merupakan fase geraknya, sedangkan fase mobile-nya adalah campuran sampel yang terlalu dalam solvent bervolume rendah. Displacement agent adalah zat yang akan lebih kuat tertahan oleh fase diam dibandingkan dengan komponen lainnya dalam campuran sampel, sehingga memaksa komponen lainnya hilang dari fase diam menuju ke fase gerak. Kemudian yang paling kiri adalah zonal elution, yaitu semua komponen akan terpisah secara sempurna di setiap section atau di setiap fraksinya, sehingga tidak ada bentuk yang tidak murni. Misalkan kalau C adalah solvent, maka di akhir separasi solvent tersebut akan menguap dan hanya menyisakan protein murni di setiap fraksinya.
Teknik-teknik lainnya dan kegunaannya adalah teknik band broadening atau pelebaran ikatan protein, split peak method, dan peak decay. Nah, biasanya analisis untuk kinetika dan termodinamika ikatan protein ini aplikasinya adalah analisis tingkat interaksi obat dengan serum protein, ikatan gula dengan lektin, dan ikatan antibodi dengan antigen atau dengan protein pengikat antibodi. Selanjutnya adalah lectin affinity chromatography, yaitu memiliki prinsip protein yang terikat pada lektin akan terimobilisasi melalui rantai gulanya dan protein yang tidak terikat akan terhanyut dan protein terikatnya akan terelusi. Nah, biasanya digunakan untuk purifikasi glikoprotein. Lektin sendiri adalah glikoprotein yang memiliki afinitas selektif untuk karbohidrat atau grup karbohidrat. Sedangkan glikoprotein adalah protein yang memiliki rantai oligosakarida yang mengikat glikan dengan ikatan kovalen pada rantai polipeptida bagian samping, dan ilustrasinya ada di sampingnya. Kemudian, ini digunakan untuk purifikasi glikoprotein, yakni bagian membran reseptor protein. Biasanya juga untuk separasi campuran sel dengan mengambil keuntungan dari komponen sakarida pada membran terluarnya. Nah, saat ini itu sudah tersedia lektin terpurifikasi yang bentuknya sudah terimobilisasi dan banyak dijual secara komersil. Di samping adalah tabel-tabel affinity chromatography yang lektin yang biasanya dijual secara umum. Selanjutnya mengenai ultra affinity akan dijelaskan oleh Trilestari. Terima kasih. Kem, nanti tolong potongin ya. Stop. Perkenalkan kembali, nama saya Trilestari akan menjelaskan terkait dengan ultra high affinity chromatography. Nah, ultra high affinity chromatography ini pada dasarnya memanfaatkan afinitas yang sangat tinggi antara suatu ligan dengan tag tertentu. Dan afinitas ini hanya terjadi antara ligan dengan tag tersebut tanpa melibatkan molekul lain atau reagen tertentu. Tujuan dari metode ini yaitu adalah untuk purifikasi protein dengan mengedepankan prinsip 3H, yaitu high yield, high purity, dan high activity. Tag yang digunakan dalam metode ini yaitu kompleks protein kolisin E7 atau CE7 yang direkayasa menjadi CL7 karena CE7 ini aktivitasnya bersifat letal untuk sel. Yang kedua yaitu ligannya, di mana di metode ini digunakan inhibitor dari CE7 yang juga dapat menghambat CL7 yaitu immunoprotein 7 atau IM7. Peruntukan dari metode ini yaitu purifikasi protein-protein yang sulit dipisahkan dengan metode yang saat ini sudah ada. Seperti contohnya yaitu DNA binding protein. Untuk ultra high affinity chromatography yang digunakan di sini perlu dilakukan rekayasa untuk tag yang digunakan yaitu CE7 menjadi CL7. Pada gambar A dan B ditunjukkan struktur 3 dimensi dari kompleks CE7-IM7 dan CE7-DNA. Nah, untuk gambar C ditunjukkan situs-situs yang dimutasi dan tidak boleh dimutasi untuk menghasilkan CL7. Situs yang dimutasi ini ditandai dengan warna merah, sedangkan warna biru menandakan residu DNA binding protein, di mana mutasi tidak boleh dilakukan di tempat tersebut. Yang selanjutnya yaitu rekayasa dari ligan yang akan digunakan, yaitu IM7. IM7 ini direkayasa untuk menambahkan unit imobilisasi, sehingga menghasilkan binding yang lebih cepat, stabil, serta efisien ke medium agarose yang digunakan. Nah, di sini ditunjukkan yang diberi kotak warna merah ini yaitu sequence dari wild type, dan sequence di bawahnya yaitu sequence dari IM7 yang telah direkayasa. Di sini bisa dilihat bahwa residu basa yang berwarna biru digantikan atau dimutasi menjadi residu asam yang berwarna merah. Tujuannya yaitu untuk mengurangi muatan positif dari protein wild type
Sehingga pada akhirnya penempelan dapat dilakukan dengan lebih efisien. Yang selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari Ultra High Affinity Chromatography. Nah, pada Ultra High Affinity Chromatography, tag CL7 ini memiliki dua jenis, yaitu ada yang mengandung C-terminal atau N-terminal. Nah, kemudian CL7 ini difusi dengan protein-protein yang memiliki situs cleavage untuk SMP atau Precision Protease atau PSC untuk tujuan elusi. Nah, setelah terjadi penempelan antara IM7 dengan CL7, maka SMP dan PSC ditambahkan untuk memotong ikatan antara protein target dengan tag CL7. Nah, selanjutnya untuk protein tag yang tidak memiliki situs cleavage untuk SMP atau PSC, maka dapat pula dilakukan elusi dengan menambahkan buffer pH rendah, yaitu 3, dengan tingkat recovery sekitar 85-90 atau 95%. Nah, kemudian CL7 yang masih menempel di dalam kolom ini akan dikeluarkan atau dielusi dengan memberikan guanidin hidrochloride dengan konsentrasi 6 molar, di mana tahap ini dinamakan proses washing. Setelah washing selesai, maka akan terjadi refolding, di mana protein ligan akan kembali ke bentuk semulanya, di mana proses ini akan memakan waktu sekitar 1 jam. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Ultra High Affinity Chromatography. Metode ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya memungkinkan purifikasi satu tahap dengan kemurnian yang sangat tinggi, yaitu 97-100%. Metode ini juga memiliki kapasitas yang tinggi dan toleransi yang tinggi terhadap garam. Selain itu, kolom juga dapat diregenerasi tanpa mengurangi afinitasnya. Namun kekurangannya adalah untuk penerapan skala besarnya masih perlu dikembangkan lagi, dan rekayasa yang dilakukan untuk metode ini cukup banyak, yaitu untuk ligan, serta tag-nya itu sendiri. Baik, perkenalkan kembali, saya Nuraini Utari dari kelompok Protein Engineering for Affinity Purification. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai contoh penerapan dari rekayasa protein untuk metode purifikasi afinitas. Di sini kami menggunakan paper rujukan, yaitu Affinity Purification of Heme Tag Proteins dari Wesley B. Asher dan Kara L. Brand. Jadi paper tersebut berisi penjelasan pendekatan protokol untuk purifikasi protein dengan metode afinitas yang akan diekspresikan pada bakteri E. coli menggunakan peptide tag yang akan dimodifikasi dengan HEMC atau disebut juga sebagai heme tag. Yang kemudian proses purifikasinya akan memanfaatkan resin sefaros yang mengandung L-histidin terimobilisasi atau disebut juga metode His affinity. Nah, HEMC ini atau heme chromophore akan menimbulkan warna merah atau warna kecoklatan yang memudahkan pengamatan terhadap ekspresi protein. Nah, untuk heme tag ini sendiri merupakan tag afinitas yang terdiri dari heme binding peptide atau HBP yang akan berikatan dengan HEMC oleh ikatan thioether. Nah, HBP mengandung 14-20 residu asam amino dengan elemen penting berupa pola heme binding. Pola heme binding ini isinya yaitu cis, yaitu asam amino cis, kemudian XX cis his atau dikenal juga dengan pola CXXCH dengan X sebagai residu asam amino. Pola CXXCH inilah yang nantinya akan dikenali oleh sitokrom C dari E. coli dengan sistem CCMAH atau cytochrome C maturation yang kemudian akan memfasilitasi penempelan HEMC ke HBP pada protein of interest. Rekayasa protein menggunakan HBP ini harus dilakukan dengan kehadiran N-terminal atau C-terminal agar memudahkan rekognisi oleh transport system di membran sitoplasma E. coli. Nah, ini untuk mekanismenya. Jadi, di sini ada protein of interest yang akan dilakukan rekayasa dengan menempelkan HBP tadi pada motif CXXCH. Nah,
di HBP ini terdapat ligand binding site atau L binding site yang nantinya akan digunakan, yang nantinya bermanfaat untuk purifikasi protein menggunakan resin Sepharos. Nah, di sini ada N-terminalnya, kemudian dilanjutkan dengan proses purifikasi protein di mana ligand binding site L tadi berikatan dengan histresin di bawah metode his affinity purification. Nah, kemudian dilanjutkan di sini. Di sini gambar poin C ini adalah mekanisme penempelan HIM-C kepada protein of interest yang sudah direkayasa sehingga terdapat HBP. Nah, pertama kita lihat dari bawah sini dulu. Di sini protein of interest dengan HBP dan juga ada ini, SIGP ini maksudnya adalah N-terminal. Nah, akan dilewatkan melalui secondary transport system peptidase agar berpindah dari sitoplasma menuju ruang periplasma. Nah, mekanismenya ini dibantu oleh N-terminal tadi agar memudahkan rekognisi oleh si enzim secondary peptidase ini. Kemudian setelah sampai di periplasma, N-terminalnya akan lepas, dilanjutkan dengan mekanisme penempelan HIM-C oleh sistem cytochrome C maturation. Nah, sistem cytochrome C maturation ini dia bertanggung jawab untuk menempelkan HIM-C kepada HBP agar selanjutnya protein of interest itu sudah tertempel dengan HBP dan HIM-C-nya. Untuk gambar poin D ini adalah gambaran susunan untuk merekayasa protein dengan HIM binding peptide atau HBP tadi. Di sini dapat terlihat untuk jenis N-terminal HIM binding peptide itu dapat dilihat setelah SIGP ini, kemudian dilanjutkan dengan HIM binding peptide, baru kemudian protein of interest. Nah, untuk C-terminal HIM binding peptide, HBP-nya diletakkan setelah protein of interest. Nah, kemudian setelah melakukan tahapan-tahapan utama tadi, dilakukan juga langkah tambahan oleh paper tersebut, yaitu menggunakan SDS page untuk mendeteksi HIM tag POI, protein of interest, dengan memanfaatkan prosedur HIM staining. HIM staining ini dilakukan menggunakan Comesi blue staining solution. Metode ini digunakan untuk memudahkan pengamatan visual karena HIM tag POI dapat terlihat di sampel yang belum dipurifikasi dan mengkonfirmasi bahwa HIM tag telah terpasang pada protein of interest. Selanjutnya, langkah yang lain adalah kuantifikasi protein dilakukan menggunakan pyridine hemochrome assay atau PHA. Di sini terlihat alat dan bahan yang digunakan untuk tahapan expression of HIM tag protein in E. coli. Rekayasanya menggunakan plasmid PET 17B atau plasmid lainnya yang cocok untuk merekayasa POI dengan HBP tadi. Kemudian digunakan juga vektor PEC 86 atau chloramphenicol resistant untuk men-encode sistem CCM tadi. Kemudian digunakan host E. coli dan medium untuk inokulasi host E. coli tersebut. Kemudian untuk tahapan purifikasi dengan L-histidine Sepharos resin itu digunakan 25 ml NHS activated Sepharos atau resinnya, kemudian kolom kromatografi, kemudian buffer solution, dan kolom desalting dan buffer exchange. Nah, dilanjutkan dengan analisis SDH page, itu digunakan SDH page gel electrophoresis unit, kemudian 30% akrilamid atau diakrilamid solution, dan solution Comesi blue staining dan destaining solution. Kemudian untuk tahapan PHA, pada kuantifikasi protein itu digunakan pyridine based solution, saturated dithionite solution, dan spektrofotometer UV vis dengan kuvetnya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Kak Clara untuk menjelaskan metode. Baik, saya Clara, saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode contoh penerapan affinity purification of hematite protein yang telah dilakukan oleh Wesley B. Asher dan Kara Elburn. Tahapan penelitian yang telah dilakukan oleh Wesley dan Kara yang pertama adalah ekspresi protein hematite di E. coli, dilanjutkan dengan persiapan immobilis L-histidine dari phosphorus, kemudian purifikasi protein hematite dengan his affinity,
Dilanjutkan dengan analisis protein hemetek dengan SDS patch, dan yang terakhir adalah analisa jumlah protein dengan pyridine hemochrom assay. Ekspresi protein hemetek di E. coli. Protein yang diekspresikan adalah protein azurin hemetek dengan vektor PET17B dan hostnya adalah lisogen dari bakteriofag D3. Lisogen dari bakteriofag D3 ini mengandung salinan kromosom dari fragmen DNA yang mengandung gen LACL. Gen LACL ini diatur oleh LAC-UV5 diinduksi oleh IPTG yang akan menekan LAC dan T7-RNAP. Penambahan media membuat IPTG meningkat dan akan menonaktifkan gen LACL sehingga pada akhirnya T7-RNAP akan meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi protein dengan TAG yang pertama adalah suhu, kecepatan pengadukan, aerasi, jumlah IPTG atau konsentrasi dari IPTG-nya. Ekspresi protein pada E. coli. Yang pertama adalah mengubah ekspresi plasmid PET atau PEC86 diubah menjadi one shot BL21 star atau D3, ditambahkan sel E. coli untuk proses transformasi dan menggunakan 4 agar LB yang telah mengandung HMP dan CM untuk menghasilkan koloni dalam semalam. Dilanjutkan dengan proses inokulasi dengan shaker selama 8 jam pada suhu 30 derajat Celcius, ditambahkan starter growth pada 1 liter cairan LB, dan ditutup dengan aluminium foil untuk menjaga aerasinya. Diinkubasi lagi dengan waktu 16 jam pada suhu 25-28 derajat Celcius, ditambahkan IPTG, dan didiamkan selama 4-6 jam, dan dilakukan pemanenan sel dengan sentrifugasi, dan pelet tersebut harus berwarna coklat tua atau merah. Berikut merupakan prosedur lisis dari E. coli-nya. Prosedur lisis pada E. coli itu ada 2 prosedur, yaitu prosedur osmotic shock yang akan mendapatkan protein dari ruang periplasmik atau tempat protein hemetek berada, dan prosedur lisis sitoplasma untuk mendapatkan sel atau sitoplasma utuh. Pada beberapa kasus, lisis sitoplasma ini akan menghasilkan protein hemetek yang lebih tinggi, namun juga tinggi kontaminannya. Berikut merupakan prosedur lisis periplasmik, dan berikut merupakan prosedur lisis dari sitoplasmanya. Persiapan immobilis elhistif dari ricin phasphosphorusnya. Persiapannya itu yang pertama adalah menuang 25 mili NHS activated phosphorus ke dalam membran isopropanol. Setelah itu menggunakan vacuum filter untuk menghilangkan isopropanol dan memasang beads dalam 150 mili air es dan HCl 1 mikromolar. Beads dimasukkan 12,5 mili buffer histidine tag, kemudian menuangkan suspense ke dalam gelas steril pada pH 8 sampai 8,3. Purifikasi protein hemetek dengan his affinity, saya akan menjelaskan dengan gambarnya saja. Jadi ini adalah persiapan immobilis elhistic dari resin phosphorusnya. Yang pertama ini mereka sel-selnya itu masih berkumpul di atas kalem dan masih ada kontaminan yang berwarna hijau ini. Kemudian setelah dimasukkan buffer untuk proses pencucian, warna hijau ini mulai luruh ke bawah. Dan pada satu kalem volumenya, dia sudah mulai di paling ujung bawah, dan dia akan bersih pada 2 kalem volume atau 50 mili buffer untuk proses purifikasi. Kemudian dilanjutkan proses elusi untuk mendapatkan protein hemeteknya dengan pH yang sangat tinggi atau pH yang sangat rendah atau immedioless, dan kita bisa mendapatkan protein hemeteknya. Dia akan luruh ke bawah. Berikut merupakan analisis protein hemetek dengan SDS page. Jadi MW ini adalah berat molekul, jadi sudah ditandai terlebih dahulu. Pewarnaan yang dilakukan adalah pewarnaan komasibil sama pewarnaan heme. Dan kita dapat melihat bahwa protein azurin tag ini dia terbaca pada C lisat, sedangkan tidak terbaca pada lisatnya dengan berat molekulnya 14 kDa. Dan ini pada gambar B ini kita mendapatkan protein azurin HM14 dengan pewarnaan komasibil dan pewarnaan hemenya. Kemudian yang terakhir adalah analisa jumlah protein dengan pyridine hemochrom assay. Untuk analisa jumlah protein ini, yang pertama ini protein heme dimurnikan dengan NaPX dan di vortex. Setelah di vortex ini ditambahkan natrium ditionate ke sampel
Dan sampel Hemitek ini akan tereduksi jika spektranya teridentifikasi di vortex dan dilakukan analisa dengan spektrometer UV vis pada suhu kamar. Mengulangi langkah 1 dan 2 ini untuk mendapatkan sampel pembanding dan menghitung dengan hukum Lambert-Witt di mana absorbansi sama dengan koefisien peredaman dikali panjang jalur Couper dikali konsentrasinya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.